Bismillahirrahmanirrahim. Kepada segenap para asatidzah dan seluruh santri, alhamdulillah akhirnya kita bertemu lagi secara tertib. Saya akan terjadwalkan ada di pondok setiap hari Kamis dan hari Jumat, pekan pertama dan pekan ketiga. Artinya kalau dulu datangnya hari Kamis siang, kalau sekarang sudah bisa datang malam Kamis. Jadi malam Kamis sudah kita datang, hari Kamis dan hari Jumat. Jadi nanti silakan Dewan Guru di sini disesuaikan jadwalnya. Artinya sepanjang hari Kamis dari pagi sampai malam kita ada di pondok, dan sepanjang hari Jumat cukup sampai Jumat saja. Adapun materinya kita baca Asy-Syifa fi Huquqil Mustafa. Nah, kenapa? Sebab saat ini kita lihat sedang terjadi krisis pengenalan terhadap hak-hak Nabi alaihi salatu wassalam. Sehingga kita lihat sekarang jangankan orang awam, orang yang dianggap ustadz, dianggap kiai, kadang-kadang bicara soal Nabi mau seenak-enaknya. Karena mereka udah nggak kenal lagi tentang hak Nabi itu sampai seberapa penting di tengah umat. Begitu juga kitab Asy-Syifa. Kitab Asy-Syifa tentunya ini termasuk kitab salaf yang luar biasa dari Qadhiyat. Dan ini banyak menjadi rujukan, termasuk kitab Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki juga banyak merujuk ke kitab Asy-Syifa. Nah, Asy-Syifa fi Huquqil Mustafa karangan Qadhiyat ini memaparkan tentang bagaimana adilnya Nabi, bagaimana sabarnya Nabi, bagaimana pinternya Nabi, bagaimana piawainya Nabi, bagaimana perwiranya Nabi, bagaimana kesatrianya Nabi, bagaimana keberanian Nabi, bagaimana kebijakan Nabi. Nah, jadi mana-mana sifat-sifat yang begitu sempurna yang dimiliki oleh Nabi alaihi salatu wassalam dipaparkan dengan dalil-dalil yang luar biasa. Dan kitab Asy-Syifa ini udah banyak syarahnya, banyak ulama-ulama mensyarahkan kitab Asy-Syifa. Nah, karena itu sekali lagi kita perlu mengenal kita punya Nabi alaihi salatu wassalam secara utuh. Nah, jadi kalau kita lihat kitab Asy-Syifa, dia bukan sekedar kitab sejarah. Nah, kalau kitab sejarah biasanya hanya menceritakan tentang sirah Nabi secara kronologis, mulai dari lahir sampai wafat. Kitab Asy-Syifa dia lebih banyak menonjolkan keutamaan-keutamaan yang dimiliki oleh Nabi alaihi salatu wassalam, baik secara fisik maksudnya bagaimana rambut Nabi, bagaimana mata Nabi, bagaimana alis Nabi, bagaimana cara jalannya Nabi, bagaimana cara duduknya Nabi, bagaimana bentuk daripada tubuh Nabi dan lain sebagainya. Itu namanya sifat-sifat khilqiyah, sifat-sifat fisik Nabi kita alaihi salatu wassalam. Dan juga dikupas tentang sifat-sifat khuluqiyah, yaitu sifat-sifat yang berkaitan dengan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ditambah lagi dengan hak-hak Nabi terhadap umatnya yang harus dijalankan oleh umat. Contoh, saudara, termasuk hak Nabi untuk dihormati dan dihargai para istrinya. Jadi kalau ada orang mau coba-coba bicara miring tentang istri Nabi, berarti dia tidak memenuhi hak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan orang pikir, oh kalau bicara soal istri Nabi berarti nggak ada hubungan dengan Nabi. Enggak begitu, saudara. Karena termasuk hak Nabi alaihi salatu wasallam, para istrinya wajib untuk dihormati dan dicintai. Nah, begitu juga ahlul baitnya, saudara. Jadi kalau ada orang sudah mulai bicara miring tentang ahlul bait Nabi, tentang keluarga Nabi, berarti dia tidak memenuhi hak Nabi alaihi salatu wassalam. Karena termasuk hak Nabi, keluarganya juga wajib dihormati, dimuliakan dan dicintai. Nah, termasuk hak Nabi juga berkaitan dengan sahabat-sahabat beliau. Mau sahabat yang derajatnya tinggi, mau sahabat yang derajatnya rendah,
Jadi siapapun yang sudah dapat label sebagai sahabat Nabi, wajib untuk kita hormati, kita cintai, kita muliakan. Nah, jadi perhatikan sekali lagi, wajib. Nah, jadi bagi siapa yang menghina atau merendahkan sahabat Nabi, berarti dia tidak memenuhi hak Nabi alaihi salatu wassalam. Itu hak-hak Nabi. Termasuk bagi mereka yang mengaku sebagai pecinta Nabi, ya jalankan dong syariatnya. Nah, jadi kalau dia nggak menjalankan syariat Nabi, berarti dia tidak memenuhi hak Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, jadi ini yang perlu kita kenal, saudara. Bahkan di dalam kitab Asy-Syifa itu sampai ada satu pernyataan yang menyatakan barang siapa yang mengatakan baju Nabi kotor, dia udah menghina Nabi. Nah, bahkan dalam kitab Asy-Syifa udah disebutkan fakat kafar, dia udah kafir. Jadi nggak main-main ini berkenaan dengan penyifatan Nabi. Nah, lalu bagaimana kalau sekarang kok ada dai-dai, penceramah di atas mimbar, cerita soal Nabi kayak diolok-olok begitu? Nggak boleh. Nah, maka itu para santri, khususnya umumnya seluruh umat Islam, harus kenal betul siapa nabinya, bagaimana sempurna nabinya. Bahkan di zaman sekarang ada orang suka menyamakan, oh dia tuh pemimpin bagus tuh seperti Nabi. Dari mana disamakan dengan Nabi, saudara? Tidak ada satu manusia pun di dunia ini yang seperti Nabi kita alaihi salatu wassalam, apalagi lebih dari Nabi. Nah, jadi ini zamannya udah ngawur-ngawuran ini. Jadi dia nggak tahu sifat Nabi secara utuh, dia nggak paham tentang hak-hak Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian seenaknya dia berikan sifat-sifat yang tidak layak buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa dan bagaimana itu Nabi? Bagaimana tuh kesempurnaan Nabi? Apa yang boleh kita ucapkan tentang Nabi kita dan apa yang nggak boleh kita ucapkan tentang Nabi kita alaihi salatu wassalam. Terus pengertian menghormati Nabi itu apa dan bagaimana hakikatnya? Apakah menghormati Nabi cukup dengan baca salawat aja? Apakah menghormati Nabi cukup hanya dengan pengakuan dalam syahadat saja? Atau ada hak-hak lain yang mesti kita kenal? Nah, kalau kitab Asy-Syifa ini sebagaimana kitab-kitab salaf yang lain ya, kawan. Ya memang di sini nggak banyak bicara soal orientalis dan lain sebagainya. Makanya saya katakan tadi, kalau kita baca Asy-Syifa dan kita juga baca Insan Kamil, saling melengkapi sehingga kita mendapat jawaban-jawaban untuk menanggapi atau mengkanter semua tuduhan-tuduhan yang dilontarkan baik oleh orang orientalis ataupun oksidentalis ataupun orang-orang zindik, munafik, liberal yang ada di zaman ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kita sehat walafiat, panjang umur, sehingga kita bisa mengkaji kitab-kitab ini dengan baik. Amin ya rabbal alamin.